Saat Teduh Antioquia hari ini membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat hari ini diambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekelumit kisah kecil dalam kehidupan Nelson Mandela. Kisah ini menggambarkan keikhlasan hati yang luar biasa. Ketika Nelson Mandela dipenjara selama kurang lebih 27 tahun, dia pernah mengalami penganiayaan oleh sipir penjara. Dia pernah digantung dengan kepala di bawah dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Namun Nelson Mandela hanya menyimpannya di dalam hati. Setelah dia dibebaskan dari penjara, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Setelah menjadi presiden, Nelson menyuruh ajudannya mencari sipir yang pernah menganiaya dirinya di penjara. Sipir itu pun dibawanya ke hadapan Nelson Mandela. Sang sipir sudah mengira pasti ia akan dihukum sebagai balasan. Namun ternyata sebaliknya, Nelson Mandela memaafkan dan mengampuni sang sipir tersebut. Ia memeluk sipir tersebut sambil berkata, "Hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Kehidupan kekristenan syarat dengan kasih dan pengampunan. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita menjadi contoh dalam berbuat kasih secara nyata kepada sesama. Orang Kristen harus melepaskan pengampunan, bukan menuntut balasan, karena pembalasan itu adalah hak Allah sepenuhnya. Bagian kita adalah menghentikan perbuatan jahat yang pernah kita lakukan dan menggantinya dengan kebaikan. Karena kebaikan merupakan cara yang terbaik untuk dapat mengubah seorang musuh menjadi kawan. Kebaikan juga berarti menumpukan bara api di atas kepala musuh kita, sehingga mereka merasa malu atas segala perbuatan jahatnya. Jadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 21. Renungkanlah baik-baik bagaimana respon Anda terhadap perlakuan yang tidak adil oleh lawan-lawan Anda. Apakah Anda merasakan kepahitan? Sadarlah bahwa respon Anda akan menentukan dan mencerminkan tingkat dari kedamaian dan sukacita batiniah Anda. Kepahitan adalah suatu penyakit kanker rohani. Karena itu, marilah kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat memiliki kasih-Mu yang melampaui kebaikan di dunia ini. Biarlah kasih itu terus memenuhi hati kami, supaya kami dapat mengampuni dan mengasihi dengan setulus hati kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.